Yuk, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Rafi, absen 01 dengan nomor induk mahasiswa 2041220076, dan anggota yang kedua adalah Akbar Sigit Widiantoro, absen 02 dengan nomor induk mahasiswa 2041220056, dan anggota yang ketiga Ahmad Nafi dengan absen 03 dengan nomor induk mahasiswa 2041220030, dan anggota yang keempat Alfian Seina dengan absen 04 dengan nomor induk mahasiswa 2041220080. Kami akan menjelaskan tentang poros dalam mata kuliah elemen mesin. Untuk slide yang pertama adalah tentang definisi poros. Apa itu poros? Poros merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang berputar di mana fungsi untuk meneruskan daya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam penerapan poros, kombinasi dengan puli, bearing, roda gigi, dan elemen lainnya. Poros bisa menerima beban lentuan, beban tarikan, beban tekanan, atau beban puntiran yang bergerak sendiri, atau berupa gabungan satu dengan lainnya. Slide selanjutnya adalah macam-macam jenis poros berdasarkan pembebanannya. Yang pertama, macam-macam jenis poros. Yang pertama adalah poros transmisi. Poros ini sering kita jumpai pada kendaraan roda 4 atau otomotif lainnya. Poros macam ini mendapat beban puntir murni atau puntir dan lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli sabuk atau sproket rantai, dan penghubung lainnya. Baik, sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa gaya yang mungkin bisa dijelaskan pada slide ini. Sebentar. Kok nggak bisa dicoret-coret ya? Bentar ya teman-teman, ada kendala. Baik, tadi sampai di sini mungkin bisa saya jelaskan sedikit mengenai gaya-gaya yang mungkin yang ada pada poros. Jadi di sini nanti ada gaya puntir yang mungkin terjadi di sebelah sini yang arahnya seperti ini. Kemudian ada gaya bending dari sini karena beban. Lalu ada gaya tarik atau geser yang dari arahnya ke sana atau ke sana. Mungkin sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Ya, terima kasih Mas Alfian sebelumnya atas penjelasannya. Berikut adalah slide berikutnya, yaitu yang kedua, poros gandar. Poros seperti yang dipasang di antara roda kereta barang, di mana tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh diputar. Disebut gandar, gandar ini hanya mendapatkan beban lentur, kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula diminta akan mengalami beban puntir juga. Tapi pada dasarnya jarang poros ini mendapat beban puntir. Mungkin penjelasan dari slide ini, beban yang dimaksud itu kalau kita gambarkan kereta ini, roda kereta, beban yang dibawa oleh poros itu di poros ini ada beban dari beban kereta tersebut. Misalkan bebannya 500 ton seperti itu dari beban di sini. Bisa lanjut.
Ya, untuk jenis yang ketiga adalah poros spindle. Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utama berupa puntiran, disebut spindle. Syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya. Deformasinya harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti. Dan bab yang ketiga adalah hal-hal penting dalam perencanaan poros. Hal ini adalah penting jika kita akan membuat perencanaan poros. Yang pertama adalah kekakuan poros. Kekakuan dalam perencanaan pembuatan poros ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Misalnya kelemahan, tumbukan, dan pengaruh konsentrasi bila menggunakan poros bertangga ataupun penggunaan alur pasak pada poros tersebut. Poros yang dirancang tersebut harus cukup aman untuk menahan beban tersebut. Meskipun sebuah poros mempunyai kekuatan yang cukup aman untuk menahan pembebanan, tetapi adanya lenturan yang terlalu besar akan mengakibatkan getaran suara dan mesin. Kekakuan poros harus disesuaikan dengan jenis mesin yang ditransmisikan dayanya dengan poros tersebut. Lanjut, Mas. Yang kedua adalah kekuatan poros. Nah, suatu poros transmisi mengalami beban puntir atau lentur atau gabungan antara putir dan lentur seperti telah diutarakan di atas. Juga ada poros yang mendapat beban tarik atau tekan seperti poros baling-baling pada kapal atau turbin dan lain-lain. Ketahanan, tumbukan, atau pengaruh konsentrasi tegangan bila diameter poros diperkecil, terutama poros bertangga, atau bila poros mempunyai alir pasak, harus diperhatikan. Sebuah poros harus direncanakan hingga cukup kuat untuk menahan beban-beban di atas agar tidak mengalami serangan kerja. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh Saudara Akbar Sigit Widantoro dengan absen 03. Silakan 02, silakan. Baik, saya Akbar Sigit dari absen 02 akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Rafi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang penting dalam perencanaan poros, yaitu mengenai bahan poros. Poros yang biasa digunakan poros yang biasa digunakan dalam putaran tinggi dan bebas yang berat pada umumnya dibuat dari baja paduan dengan proses pengerasan kulit sehingga tahan terhadap keausan. Sekalipun demikian, baja paduan khusus tidak selalu dianjurkan jika alasannya hanya putaran tinggi dan pembebanan yang berat saja. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan pemilihan jenis head treatment yang tepat untuk kekuatan maksimal. Beberapa di antaranya adalah baja krom nikel molybden, baja krom molybden. Sekalipun demikian, pemakaian baja paduan khusus tidak selalu dianjurkan jika alasannya hanya putaran tinggi dan berat. Pada umumnya, baja diklasifikasikan atas baja lunak, baja liat, baja agak keras, dan baja keras. Di antara baja liat dan baja agak keras banyak dipilih untuk poros dengan kandungan karbonnya
Berikut tabel penggolongan baja secara umum. Baja lunak kadarnya kurang dari 0,15%. Baja liat 0,2 sampai 0,3%. Potong Baja sebentar, agak Mas. keras Saya potong 0,3 sebentar, sampai maaf. 0,5%. Baja keras 0,5 sampai 0,8. Baja sangat keras 0,8 sampai 0,12%. Baik, sebelum melanjut ke slide berikutnya, kadar C yang dimaksud di sini itu kadar karbon ya, teman-teman. C itu berarti kadar karbon yang ada pada campuran baja tersebut, yang digolongkan tersebut. Untuk berikutnya, baja paduan untuk poros. Baja krom nikel atau JIS G4102 dengan lambang SN2, SNC3, SNC21, SNC22, perlakuan panas, pengerasan kulit, meliputi kekuatan tarik 85, 95, 980, dan 100. Selanjutnya yaitu standar dan macam-macam pada baja krom nikel Mobilden J1S G4103. Untuk SNCM1 kekuatan tarik yaitu 85. Untuk SNCM2 kekuatan tariknya 95. Untuk SNCM7 kekuatan tariknya 100. SNCM8 105. SNCM22 perlakuan panas menggunakan pengerasan kulit dengan kekuatan tarik 90. Untuk SNCM23 perlakuan panas menggunakan pengerasan kulit dengan kekuatan tarik 100. Yang terakhir SNCM25 dengan perlakuan panas pengerasan kulit dengan kekuatan tarik 120. Selanjutnya yaitu baja krom dengan kode J1S G4108. Lambang SCR3 dengan kekuatan tarik 90, SCR4 dengan kekuatan tarik 95, SCR5 dengan kekuatan tarik 100, SCR21 dengan perlakuan panas pengerasan kulit dengan kekuatan tarik 80, SCR22 menggunakan perlakuan panas dengan kekuatan tarik 85. Selanjutnya baja krom Mobilden dengan kode J1S G4105. SCM2 menggunakan kekuatan tarik 85, SCM3 dengan kekuatan tarik 95, SCM4 dengan kekuatan tarik 100, SCM5 dengan kekuatan tarik 105. SCM21 menggunakan perlakuan panas pengerasan kulit dengan kekuatan tarik 85, SCM22 dengan perlakuan panas pengerasan kulit dengan kekuatan tarik 95, dan SCM23 dengan perlakuan panas pengerasan kulit dengan kekuatan 100 tarik. Jadi teman-teman, untuk perlakuan panas itu pada semester yang lalu kan kita pernah belajar dan praktek pada mata kuliah teknologi bahan tentang perlakuan bahan. Nah, itu sama halnya ya yang dilakukan pada bahan baja paduan untuk poros tersebut. Ini yang ada pada tabel, yaitu dilakukan perlakuan panas sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Oh iya, untuk kekuatan tarik ini sendiri, kalau tidak salah, ini satuannya adalah megapascal. Saya lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya hal-hal yang penting dalam perencanaan poros yaitu putaran kritis. Bila putaran suatu mesin lebih tinggi dari putaran kritisnya, maka dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya.
Putaran ini disebut putaran kritis. Hal ini dapat terjadi pada turbin, motor torak, motor listrik, dan lain-lain. Dan dapat mengakibatkan kerusakan pada poros dan bagian-bagian lainnya. Jika mungkin, poros harus direncanakan sedemikian rupa hingga putaran kerjanya lebih rendah dari putaran kritisnya. Untuk selanjutnya yaitu korosi. Bahan-bahan tahan korosi atau bisa disebut termasuk plastik harus dipilih untuk poros propeller dan pompa bila terjadi kontak dengan fluida yang korosif. Demikian juga untuk poros-poros mesin yang seling berhenti lama. Untuk subbab keempat yaitu sifat material yang harus dimiliki untuk membuat poros. Sifat-sifatnya meliputi ada 5, yaitu kekuatan tinggi, marginality baik, atau bisa dilakukan proses pembentukan dengan mesin, misalnya mesin bubut, faktor sensitivitas tarik yang rendah, atau kemungkinan bahan terjadi retakan rendah, sifat perlakuan panas baik, dan sifat tahan aus tinggi. Macam-macam tegangan dalam poros. Untuk macam-macam tegangan poros akan dilanjutkan oleh Saudara Nafi. Baik, terima kasih Mas Akbar atas waktunya. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan pada subbab yang nomor 5, yaitu macam tegangan dalam poros. Yang pertama ada tegangan geser. Tegangan geser yaitu tegangan geser yang diakibatkan oleh beban torsional. Dan kedua, tegangan bending atau tarik atau tekan. Tegangan bending yaitu gaya yang diakibatkan oleh gaya aksi elemen mesin seperti roda gigi, puli, dan lain-lain. Berikut gambar di samping adalah contoh dari tegangan bending. Jadi tegangan bending itu seperti yang pernah dijelaskan Pak Hanif kemarin, itu jadi tegangan yang bisa mengakibatkan benda itu untuk cenderung melengkung seperti ini teman-teman. Jadi bisa dari atas ataupun dari bawah bebannya. Jalan. Untuk yang ketiga yaitu ada tegangan akibat kombinasi beban torsional dan bending. Menurut kode American Society of Mechanical Engineering atau disingkat ASME, untuk desain poros transmisi, tegangan kerja maksimum yang diizinkan dalam bentuk tarik atau tekan adalah 112 megapascal untuk poros tanpa pasak dan 84 megapascal untuk poros dengan pasak. Kemudian macam tegangan dalam poros berdasarkan spesifikasi fisik poros. Tegangan tarik yang diizinkan sigma I diambil 60% dari batas tarik atau sigma IL. Tetapi tidak boleh melebihi 36% tegangan tarik ultimate atau sigma U. Dengan kata lain, tegangan tarik yang diizinkan adalah sigma I sama dengan sigma IL atau 0,36 sigma U. Tegangan geser maksimal yang diizinkan adalah yang pertama 56 megapascal untuk poros tanpa pasak dan 42 megapascal untuk poros yang dengan pasak.
Jadi berdasarkan spesifikasi fisik poros, tegangan geser yang diizinkan sigma I diambil 30% dari batas elastis tarik. Tetapi tidak lebih dari 18% tegangan ultimate atau sigma U. Dengan kata lain, tegangan geser yang diizinkan adalah sigma S sama dengan 0,3 atau 0,18 sigma U. Next. Berikutnya untuk subbab yang ke-6 yaitu poros yang hanya menerima momen puntir, akan saya lanjutkan yang menjelaskan saya sendiri. Poros yang hanya menerima momen puntir atau torsi. Ketika poros hanya menerima momen puntir, maka diameter poros dapat ditentukan dengan persamaan torsi yaitu T per J sama dengan tau per R, di mana T sama dengan torsi, J sama dengan momen inersia polar poros terhadap sumbu putar, tau sama dengan tegangan geser torsional, R sama dengan jari-jari poros yang ingin kita cari tadi. Untuk nilai J untuk poros pejal bundar yaitu Pi per 32 dikali D pangkat 4. T untuk poros pejal saja tidak bundar, nilainya Pi per 16 kali tau kali D pangkat 3. Ketika poros hanya menerima momen puntir, maka diameter poros dapat ditentukan dengan persamaan torsi yaitu sama seperti di atas tadi. Tapi untuk poros berongga, karena memiliki dua jari-jari dan rongga di tengahnya, maka perhitungannya agak sedikit berbeda dengan memperhitungkan selisih antara diameter luar dan diameter dalam pada poros. Untuk poros berongga, nilai J-nya Pi per 32 dikali D0 pangkat 4 min DI pangkat 4. D0 sendiri itu merupakan diameter luar dari poros yang ingin kita hitung. Kemudian DI sendiri merupakan diameter dalam poros yang ingin kita hitung. Nilai T untuk poros berongga yaitu Pi per 16 kali tau kali D0 pangkat 4 min DI pangkat 4 dibagi D0. Kemudian yang berikutnya, poros yang hanya menerima momen bending. Ketika poros yang hanya menerima momen bending, maka tegangan maksimum tarik atau tekan diberikan oleh persamaan bending. Persamaannya yaitu M per I sama dengan sigma B per Y, di mana M merupakan momen bending, I momen inersia penampang poros terhadap sumbu putar, sigma B tegangan bending, Y sama dengan jarak dari sumbu netral ke permukaan poros. Kalau di sini dalam kasusnya porosnya merupakan bundar ya berarti jari-jarinya. Untuk poros pejal bundar nilai I-nya sama dengan I sama dengan Pi per 64 dikali D pangkat 4. Untuk poros pejal bundar nilai M-nya sama dengan Pi per 32 kali sigma B kali D pangkat 3. Ketika poros yang hanya menerima momen bending, maka tegangan maksimum tarik tekannya diberikan oleh persamaan bending, sama seperti di atas tadi. Namun ini hanya untuk kasus yang berongga, hampir sama dengan yang sebelumnya tadi. Perbedaannya hanya di nilai D0 dan DI-nya. Untuk poros berongga, nilai I-nya Pi per 64 kali D0 pangkat 4 min DI pangkat 4. Untuk poros berongga, nilai M-nya sama dengan Pi per 32 kali sigma B kali D0 pangkat 3 dikali 1 min K pangkat 4. Untuk catatan, K di sini merupakan rasio dari diameter porosnya, DI per D0. Yang ke-8 yaitu poros yang menerima kombinasi momen bending dan torsi. Ketika poros menerima kombinasi momen bending dan momen torsi, kemudian poros dirancang berdasarkan dua momen secara bersamaan. Beberapa teori telah dipercaya untuk menghitung kegagalan elastis dari material ketika poros menerima variasi jenis tegangan kombinasi. Dua teori berikut sangat penting untuk diketahui. Teori yang pertama yaitu teori tegangan geser maksimum atau teori Guess. Ini digunakan untuk material ulet seperti baja karbon rendah. Teori yang kedua yaitu teori tegangan normal maksimum atau teori Rankins. Ini digunakan untuk material getas seperti besi cor. Misalkan tau sama dengan tegangan geser yang terjadi akibat momen torsi, sigma B sama dengan tegangan bending, tarik ataupun tekan yang terjadi akibat momen bending. Menurut teori tegangan geser maksimum dalam poros adalah
tau max sama dengan setengah akar sigma B kuadrat ditambah 4 tau kuadrat. Substitusi nilai T dari persamaan sebelumnya dan nilai dari sigma B dari persamaan sebelumnya juga hingga diperoleh rumus berikut. Tau max sama dengan 16 per Pi D pangkat 3 dikali akar M kuadrat ditambah T kuadrat, di mana akar M kuadrat tambah T kuadrat adalah momen torsi ekuivalen atau TE. Nilai TE yaitu TE sama dengan akar M kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan Pi per 16 kali Tau kali D pangkat 3. Menurut teori tegangan normal maksimum adalah tau B maksimum sama dengan setengah tau B, setengah sigma B, tambah setengah akar sigma B kuadrat ditambah 4 tau kuadrat. Sama dengan min 32 per Pi D pangkat 3 kali setengah kali N plus M kuadrat, akar M kuadrat plus T kuadrat. Atau Pi per 32 kali sigma B maksimal dikali D pangkat 3 sama dengan setengah kali M ditambah akar M kuadrat plus T kuadrat, dinamakan momen bending ekuivalen atau ME. Jadi nilai ME sendiri menjadi ME sama dengan setengah dikali M ditambah akar M kuadrat plus T kuadrat sama dengan Pi per 32 dikali sigma B kali D pangkat 3. Untuk poros berongga, nilai TE dan ME menjadi seperti rumus di bawah ini. Poros yang menerima beban fluktuasi. Dalam pembahasan sebelumnya, poros hanya dikenakan beban konstan, namun pada praktiknya poros menerima beban secara fluktuasi. Oleh karena itu, dalam perhitungan dimasukkan faktor kejut dan faktor fatigue. Sehingga nilai TE untuk beban kombinasi fluktuasi menjadi seperti rumus di bawah ini, di mana KM adalah kombinasi faktor kejut dan fatigue untuk bending, dan KT kombinasi faktor kejut dan fatigue untuk torsi. Berikut ini dijelaskan tabel mengenai nilai KM dan KT. Yang pertama, untuk beban dengan poros yang tidak berputar atau porosnya itu diam. Kalau bebannya yang tetap, KM-nya 1, KT-nya 1. Untuk beban berubah-ubah, KM-nya 1,5 sampai 2, KT-nya 1,5 sampai 2. Dari nilai 1,5 sampai 2 ini bisa dipilih, misalkan kita mau menghitung dengan nilai 1,8, berarti juga boleh diambil karena masih dalam rentang 1,5 sampai dengan 2. Yang kedua, untuk poros yang berputar, ada 3 macam, yaitu beban tetap, KM-nya 1,5, KT-nya 1. Lalu beban berubah, tapi dengan perubahan yang kecil, KM-nya 1,5 sampai 2, KT-nya 1,5 sampai 2. Lalu yang berikutnya, poros berputar dengan beban yang berubah secara besar, atau berubah besar mendadak, gitu. KM-nya 2,0 sampai 3,0, dan KT-nya 1,5 sampai dengan 3,0. Berikutnya, contoh soal dan pembahasan. Soal pertama, hitung torsi maksimal yang dapat dikenakan pada poros dengan penampang lingkaran yang mempunyai tegangan geser izin material 76 MPa. Jika A, poros pecah dengan diameter 51 mm, B, poros berongga dengan diameter dalam 25 mm, dan diameter luar 51 mm. Untuk penyelesaiannya seperti berikut, tegangan izin sama dengan 76 MPa, tanya sama dengan tau max. Diketahui diameter 51 mm untuk soal yang nomor A, dan soal yang nomor B, D0 dan D1-nya seperti DI-nya 25 dan 51 mm. Untuk jawabannya, tegangan izin sama dengan torsi izin sama dengan tau max per WP. Di mana ini saya sendiri mengambil soal ini dari mata kuliah sebelumnya yang pernah kita pelajari, yaitu statika dan kekuatan bahan. Nilai WP sendiri tadi merupakan momen apa gitu, saya juga agak lupa, tapi rumusnya Pi per 16 kali D pangkat 3 untuk pecal. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian yang B seperti ini. Untuk soal yang kedua, sepasang roda dari gerbong rel kereta api membawa beban 50 kN pada setiap kotak poros pada jarak 100 mm dari bagian luar landasan roda, panjang antar roda 1,4 meter. Tentukan diameter poros antara roda jika tegangannya tidak melebihi 100 MPa. Langkah pertama yaitu kita menentukan gambarnya terlebih dahulu sebagai diagram benda bebas supaya lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Ini
dua ini diasumsikan titik C dan D ini merupakan roda, dan AB ini merupakan poros. 100 mm merupakan jarak dari roda yang menjadi penumpu beban. 1,45 meter merupakan jarak dari kedua rodanya. Sehingga diketahui beban masing-masing dari yang diterima W-nya itu 50 kN. Kita jadikan Newton terlebih dahulu. Jadi 5 kali 10 pangkat 4. L-nya sendiri merupakan jarak dari titik A ke titik C. Karena untuk menghitung momen, yaitu jarak kali gaya. S-nya sendiri merupakan jarak C sampai ke D. Tegangan izin tadi berarti sigma B sama dengan 100 megapascal. Kalau dikonversikan menjadi Newton per milimeter, menjadi 100 Newton per milimeter. Cara menjawabnya menggunakan rumus yang di atas tadi. M sama dengan W kali L. Momen sama dengan gaya dikali jaraknya. 5 kali 10 pangkat 4 dikali 100, karena jalannya 100 mm. Sehingga momennya menjadi 5 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, M sama dengan pi per 32 kali sigma B D pangkat 3. Setelah berhitung ini akan ditemukan hasil sekitar 79,8 mm. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah poros digunakan untuk meneruskan daya 23 kW pada putaran 200 rpm. Jika beban momen lentur yang diterima poros sebesar 562,5 kali 10,3 Newton milimeter, tegangan izin 42 megapascal, dan tegangan tarik izin 56 megapascal, berapa diameter poros yang diperlukan jika beban berupa beban fluktuasi dengan tipe gradually applied loads. Untuk penyelesaiannya seperti ini, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu P, daya yang ditampuk, yang daya yang bekerja pada tadi soalnya sebesar 23 kW berarti 23.000 watt. N itu besarnya RPM atau putaran pada porosnya 200 RPM. M merupakan momen yang bekerja pada porosnya. Tau sendiri torsi tegangan izinnya, dan sigma tadi juga izinnya. Untuk KM-nya karena gradually applied loads, KM dan KT-nya 1,5 dan 1. Untuk jawabannya menggunakan rumus yang ada pada subbab atas ini tadi, yang rumus TE ini. Kita pakai rumus yang ini untuk menghitung TE dan ME-nya. Sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. Nanti teman-teman mungkin bisa pelajari, karena waktunya sudah menipis di Zoom-nya. Ini akan ketemu TE-nya sebesar 3019,29 kali 10,3 Newton milimeter. Ini ditemukan diameter yang pertama yaitu 71,53 dari perhitungan TE-nya. Untuk perhitungan yang kedua yaitu menghitung ME. ME dengan rumus yang di atas tadi, sehingga ditemukan diameternya 70,56. Karena kita menemukan dua diameter, ya, untuk mencari amannya harusnya kita menggunakan diameter yang lebih besar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya dan kurang jelas dalam menjelaskan materi kali ini, saya selaku perwakilan kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan kami sendiri juga belum terlalu paham tentang materi yang kita jelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.